Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seistri rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman, doa dan harapan saya bagi kita semuanya menjadi kekuatan iman dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam situasi kesulitan apapun, penderitaan apapun, kami akan cakap menanggungnya karena Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kita tahu bahwa penderitaan yang dialami di Antiokhia, orang-orang Yahudi berbantah-bantah dengan dia, iri, menghujat dia dan lain sebagainya. Sementara di Ikonium dia mengalami penganiayaan. Tetapi yang lebih parah itu adalah di Listra, di mana dia, nanti Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 14 ayat 19. Di situ dia mengalami penganiayaan dan dilempari batu, dan kemudian masyarakat yang melempari merasakan bahwa dia sudah mati, tapi Tuhan masih memberikan dia kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan, 3 hal yang kita lakukan ketika menderita. Haleluya. Jadi kalau Anda mau bertahan dalam penderitaan Anda, dalam masalah Anda yang sulit, sukar, 3 hal ini harus Anda lakukan dalam hidup Anda. Yang pertama itu adalah berdoa. Jadi Anda berdoa sebagaimana Paulus berdoa, meminta kepada Allah, dan bagaimana Tuhan mau menolong kita. Nyatakan kepada Tuhan. Di dalam doa kita menyatakan keluhan kita, permintaan kita, permohonan kita, keadaan kita, kita ceritakan, situasi yang kita alami kita ceritakan. Supaya apa? Kita melihat Allah melakukan sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Di dalam doa itu juga kita meminta kekuatan. Ini yang perlu Anda tekankan dalam hidup Anda. Ketika kita mengalami penderitaan, harapkan dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu senantiasa harus ada dalam hidup Anda. Karena memang firman Allah katakan, kalau Anda baca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 di sana, 15 di sana dikatakan, kalau kita berdoa, maka Dia akan menjawab, dan kemudian kalau Dia belum jawab, Dia akan menyertai kita di dalam penderitaan kita. Mengapa kita disertai? Supaya kita tetap berpegang teguh pada Dia, berpegang teguh pada janjinya. Jadi berdoalah untuk mendapatkan kekuatan Tuhan, supaya engkau cakap menanggung tanpa keluar dari kebenaran firman Allah. Sebab ada banyak orang yang mengalami masalah, penderitaan, keluar dari firman Allah, bahkan meninggalkan imannya karena menganggap Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa, tetapi bagaimana kesetiaanmu dan ketaatanmu kepada Allah. Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Percayalah kepada Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita juga harus percaya pada firman-Nya. Percaya pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Kalau Anda berdoa tidak percaya akan kuasa Allah, Anda percaya kepada Allah, tetapi Anda tidak percaya pada Allah akan menggenapi firman-Nya, akan membuat Anda keluar dari masalah itu, ya percuma. Jadi percaya kepada Allah, Dia akan melakukan. Sebab Paulus katakan, tangan Tuhanlah yang membuat aku terlepas dari segala penderitaan yang kualami di Listra, di Ikonium, di Antiokhia. Yang terakhir adalah yang harus kita lakukan adalah berharaplah kepada Allah. Karena kalau kita berharap, kita akan senantiasa punya harapan. Di balik gelapnya malam, pasti sinar pagi akan datang menyongsong. Di ujung
terowongan yang sedang kita jalani, pasti ada terang. Karena apa? Allah akan senantiasa menjawab harapan orang-orang yang bertahan di dalam Dia. Jadi kalau engkau menderita, jangan pernah persalahkan siapapun. Datang pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Allah dinyatakan, jawaban Allah, firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami melakukan ketiga hal ini dalam hidup kami ketika kami menderita. Kami percaya Tuhan akan menolong, sebagaimana Engkau telah menolong Paulus, Engkau juga akan menolong kami yang mengalami masalah penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.